Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiba saatnya kita mempelajari wasaya pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamis fi huquqil ikhwani. Pelajaran kelima ini menerangkan tentang hak-hak kita bersama teman-teman kita. Ya bunayya, ha anta qad asbahta min thalabatil ilmi asyarifi walaka rufaqa'u fi darsika. Ingatlah, sesungguhnya ketika kita sudah menjadi seorang santri, seorang pencari ilmu yang mulia, di dalam belajar kita mesti mempunyai teman-teman. Kita pasti bersama dengan teman-teman kita. Ada teman-teman yang bersama-sama dengan kita untuk mencari ilmu, konco-konco santri yang belajar bersama kita. Hum ikhwanuka, mereka itulah adalah saudara-saudara kita. Teman-teman kita, konco-konco santri kita, konco ngaji itu adalah saudara kita, dulur kita, saudara. Dikatakan al-arwah junudun mujannadah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh itu adalah saling bergerombol. Junudun mujannadah, kumpulan-kumpulan yang bergerombol. Kemudian ketika roh itu berkenalan, saling kenal, ketika roh itu ternyata sak pantan, sak gerombol, maka akan selalu bergabung, selalu berkumpul. Tetapi ketika roh di zaman arwah itu bukan gerombolannya, bukan kumpulannya, maka ya tidak mau berkumpul. Maka ketika ngaji bersama dengan konco-konco santri itu, insya Allah sudah sejak zaman arwah kita memang rohnya mujannadah. Junudun mujannadah, sudah apa? Gerombolan, kumpulan roh-roh kita berkumpul. Sehingga kita bersama-sama ngaji dengan teman-teman kita. Mereka itu adalah ikhwanuka, saudara kita. Konco ngaji itu adalah saudara kita. Wahum ashiratuka, dan mereka adalah teman bergaul kita, teman serawung kita. Konco mendino ngaji awor. Wa iyyaka an tu'dhiya ahadan minhum au tusi'a mu'amalatahu. Maka takutlah kita ini berbuat hal yang menyakiti salah satu saja dari teman-teman ngaji kita. Takutlah kita ini berbuat dengan perbuatan yang buruk sehingga mengganggu hubungan baik antara kita dan teman-teman ngaji kita. Dijaga betul, karena apabila suasana ngaji itu damai, suasana ngaji itu kondusif, suasana ngaji itu penuh dengan ketenteraman, maka ya lek ngaji penak. Ketika ngaji kita dapat dengan mudah menerima pelajaran. Tetapi kalau suasana ngaji dengan teman-teman kita itu tidak enak, tidak nyaman, saling benci, saling iri dengki, ya, maka ya suasana hati tidak enak, maka ilmu akan sulit masuk kepada hati yang kurang bersih, hati yang tidak bersih. Ya bunayya idza jalasta lidarsi fala tudayyiq ahadan min ikhwanika.
Dan apabila kita duduk lungguh-lungguh pas ngaji, niku jangan sampai kita itu tudayik ahadan min ikhwanika, ngerupek nih atau ngendih atau menyempitkan tempat dengan teman-teman kita. Jadi ngendih panggonan, tidak boleh. Wamsah lahu fil makan, maka perluaslah atau senyaman-nyamannya, jaga jaraknya, maksudnya itu jangan sampai kita mengganggu kenyamanan teman-teman kita dalam ketika duduk. Hatta yatamakkana minal julus, sehingga duduknya tenang, duduknya santai, duduknya enjoy, duduknya bisa nyaman, tidak terganggu oleh gara-gara kita terlalu mendesaknya. Wa inna mudhayaqatal ikhwani fi majalisihim tuhirus sudur wa turidul ahqada wa tasirus surur. Karena sesungguhnya ketika kita itu duduknya itu ngendih konco atau ya ngendih koncone dindih, koncone duduknya mengganggu duduknya teman kita sehingga teman kita menjadi gak nyaman, maka itu tuhirus sudur, gak nyaman di hatinya, kemudian mewariskan unek-unek Allah, perasaan jadi gak enak. Kemudian batu sirus surur, mewariskan beberapa kejelekan-kejelekan. Wes pokoknya gak penak. Ketika duduknya saja kita sok menang, pengen diberi tempat duduk yang lapang, pengen ombo dewi, pengen penak tidak penak. Intinya kita harus memberi lapang pada teman-teman kita dalam hal duduk. Jadi dibuat nyaman, ketika duduk itu dibuat nyaman, senyaman-nyamannya. Dan masalah ini pun Masya Allah, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dengan masalah majlis benika, tempat duduk benika. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini masalah duduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassah fil majlis, ketika dikatakan maka permudahkanlah, malah perluaslah ketika kita dalam majelis, dalam duduk-duduk. Fasahu, ya diluaskan, dilapangkan tempat duduknya. Maka apabila kita memberi kelapangan tempat duduk kepada teman-teman kita, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan. Maka Allah akan melapangkan kita. Ini mafhum mukhalafahnya, apabila kita ini menyempitkan dalam hal tempat duduk kepada konco-konco ngaji kita, kita membuat gak nyaman dalam hal tempat duduk terhadap konco ngaji kita, ya mungkin mafhum khulafahnya kebalikannya ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yafsahillahu lakum, apabila kita mau melapangkan hal dalam duduk ketika di majelis. Wa idza qila syuzu fangsyuzu, dan apabila dikatakan ngateko berdirilah, ngalih ya ngalih saja. Apabila ada teman kita mengatakan minta tempat duduknya, tolong sampean agak kesang, ya yang ngalih ya diberi kesempatan silahkan. Jadi dipermudah sajalah. Yang penting podo nyamane podo penak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini resep dari Al-Qur'an. Dengan kita beriman dan dengan berilmu. Apabila kita beriman dan berilmu, otomatis oleh Allah akan diangkat derajatnya. Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita saksikan
orang-orang yang punya iman kuat, orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, yang alim alamah, pasti hidupnya akan menjadi mulia. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan derajat ini ya derajat indillah, mungguh Gusti Allah. Derajat mungguh Gusti Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan semua yang kita lakukan, Allah selalu mengawasi. Ya ini, masalah duduk saja oleh Allah diatur. Karena ini ketika kita ngaji, ini hal yang ketoke remeh, ketoke ya biasa saja, tapi ini sangat berpengaruh sekali. Nah, ini ku masalah lungguh mawon dengan teman sok menangan. Lungguh karo koncone tidak membuat nyaman temannya. Ya ini otomatis mengganggu suasana dalam kelas, mengganggu suasana kita, kenyamanan kita dalam mencari ilmu. Otomatis lagi hati kita tidak nyaman, hati kita tidak enak. Otomatis lagi hati kita ini menjadi tidak bersih. Padahal ilmu itu masuk ke dalam hati-hati yang bersih. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya yang hanya masuk pada hati-hati orang yang bersih. Nah ini masalahnya. Jadi pertama dimulai dari masalah duduk. Duduknya beres, insya Allah kedepannya insya Allah semakin baik sehingga kita semua dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga ada hikmahnya, semoga bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.